Assalamualaikum, welcome back to Mika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sukses dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jajanan lebaran lagi. Ada rengginang yang rasanya tuh sangat enak. Ini bahan dasarnya dari ketan, terus teksturnya itu renyah dan gurih banget rasanya. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya secara lengkap, dapat simak video berikut ini, jangan di skip dan selamat menonton. Oke teman-teman, di sini jadi kita membuat rengginang versi original yang rasanya cukup asin gurih gitu ala zaman dulu ya. Dan ini enak banget tanpa perlu direndam. Jadi caranya sangat simpel. Di sini pertama kita siapkan 250 gram beras ketan. Saya pakai yang jenis siam. Ini sudah dicuci bersih hingga airnya jernih. Dan ini siap untuk kita siram menggunakan air panas mendidih nanti. Oke, ini airnya secukupnya aja ya. Dikira-kira disesuaikan dengan berapa banyak jumlah beras ketannya. Lalu ini sudah mendidih, kita matikan kompornya dan langsung kita siramkan di dalam beras ketan tadi. Langsung kita siramkan seperti ini. Sambil kita aduk-aduk. Oke, ini kayaknya sudah cukup ya airnya. Dan ini kita rendam seperti ini, disiram air panas, didiamkan selama 7 menit. Oke, ini setelah kita rendam selama 7 menit, sekarang kita buang airnya dan cuci bilas kembali sebanyak 3 kali ya. Ini hasilnya setelah kita cuci kembali. Lalu di sini siapkan kukusan yang airnya itu sudah mendidih ya. Nah, ini mau kita kukus, masukkan ke dalam kukusan. Ini sudah masuk semua, kita tutup kukusannya, kukus selama 20 menit. Oke teman-teman, ini setelah 20 menit kita kukus. Kita matikan kompornya, pindahkan di dalam wadah ya. Ini setelah kita pindahkan di dalam wadah lain. Nah, setelah itu di sini mau kita siram menggunakan air. Saya sudah menyiapkan 100 ml air biasa ya, suhu ruang. Lalu kita tambahkan garam secukupnya, kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Tapi banyak sedikitnya garam bisa disesuaikan dengan selera kembali ya. Kita campur rata, lalu kita masukkan di sini sedikit demi sedikit sambil dicampurkan kayak gini ya, sambil diaduk. Oke, ini sudah tercampur rata dan menurut saya ini asin gurihnya udah enak ya, udah terasa. Jangan lupa untuk dicek rasanya ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, kita mengaduknya dan siap dikukus kembali. Nah, ini kita kukus kembali, siapkan kukusan yang tadi ya, jangan lupa air di bawahnya ditambahin. Setelah itu tunggu hingga airnya mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, baru ketannya kita masukkan kembali. Udah masuk semua, jangan lupa tutup kukusannya. Oke, ini ngukus yang kedua kalinya udah selesai. Ini saya kukus selama 15 menit ya. Nah, hasilnya kayak gini, dan ini selagi masih panas harus langsung kita cetak. Sedikit tips ya teman-teman, jadi kalau ngebentuk itu kita ambil seberapa gitu aja. Habis itu ini kita tutup dulu. Yang belum kebentuk ditutup dulu biar awet panasnya ya. Kayak gini tutup dulu. Nah, ini yang mau dibentuk kita ambil, misalkan di sini saya buatnya nggak usah terlalu besar-besar ya. Ambil 1 sendok. Jangan ditekan ya, cukup diginiin aja. Terus kita ratakan pakai tusuk gigi. Tusuk gigi yang bersih ya, yang baru. Nah, ini kita bentuk-bentuk kayak gini, kita ratain. Oke. Ambil lagi. Dikira-kira 1 sendok. Oke. Kalau ditekan nanti waktu digoreng tidak bisa ngembang ya, hasilnya bantat nanti. Jadi cukup di rata-ratain kayak gini aja. Nah, lakukan hingga selesai ya. Oke, ini jadinya setelah kita bentuk semua. Nah, ini sudah siap untuk kita jemur ya. Nah, kita jemur di bawah sinar matahari seperti ini hingga kering ya.
Teman-teman, ini setelah kita jemur selama 3 hari ya, dia sudah kering kayak gini. Jadi teman-teman waktu jemur jangan lupa untuk dibolak-balik biar keringnya itu merata. Ini sudah siap untuk diangkat ya. Pokoknya teman-teman kalau jemur harus sampai yang benar-benar kering ya, sudah seperti ini. Teman-teman, setelah selesai kita jemur seperti ini, tunggu hingga dingin ya. Kalau sudah dingin baru dimasukkan di dalam plastik, dikaretin, lalu disimpan di dalam wadah kedap udara. Tujuannya biar awet, tahan lama, dan bisa digoreng sewaktu-waktu tanpa perlu dijemur kembali. Nah teman-teman, di sini siapkan minyak yang benar-benar harus sudah panas ya untuk menggoreng rengginang. Lalu kita menggunakan api sedang, cenderung agak besar. Terus kita masukkan satu-satu aja, tuh lihat langsung mekar kayak gini ya. Kita balik. Kalau untuk menggoreng rengginang itu jangan banyak-banyak, maksimal 2 aja. Karena biar dia itu bisa mekar dengan sempurna. Nah kalau sudah mekar seperti ini tinggal kita goreng, mau agak digosongin seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau pengen yang putih bersih juga terserah ya. Tuh bagus ya hasilnya. Lagi kita masukin, langsung agak digoyang-goyangin kayak gini caranya, agak dibalik. Tuh mekar banget hasilnya. Ini enak ya, gurih. Sekarang saya mau kasih contoh kalau kita masukinya dua-dua ya, seperti ini. Langsung agak kita putar, tekan, ini juga agak kita putar, tekan sedikit. Nah dia langsung ngembang kayak gitu, balik seperti ini ya. Kalau teman-teman suka rengginang yang putih seperti ini sudah bisa diangkat. Tapi kalau saya suka yang agak kecoklatan karena menurut saya rasanya lebih gurih. Ini bisa kita lihat hasilnya itu benar-benar ngembang dengan bagus ya. Tuh. Jadi walaupun tanpa direndam, ini tuh hasilnya luar biasa. Nah kalau udah agak kecoklatan, ini mau saya angkat. Ini juga mau saya angkat kayak gini. Cara gorengnya seperti ini ya, simple banget. Pokoknya kunci sukses menggoreng rengginang itu minyak harus benar-benar panas. Jadi teman-teman bisa cek ya, ketika sudah dirasa panas kita masukin sedikit dari rengginangnya ini, kita masukin, kita tes. Kalau sudah benar-benar ngembang baru kita boleh goreng gitu. Apinya juga harus diperhatikan, api sedang cenderung besar ya. Jangan pakai api kecil, karena kalau pakai api kecil nanti dia nggak bisa ngembang dengan bagus. Oke, seperti ini ya caranya teman-teman. Teman-teman, ini hasilnya setelah digoreng semua, jadinya juga banyak. Bisa kita lihat ya di sini teksturnya. Dia itu yang kelihatan renyah banget, memang renyah ini ya. Terus juga dia tuh ngembang dengan sempurna, nggak ada yang bangking-bangking, nggak ada yang alot-alot kayak gitu. Tuh bagus banget. Terus dia juga nggak yang gampang pecah. Nah untuk kriuknya bagaimana? Ini kriuk banget ya. Tuh kriuk banget ya. Kalau mau dimakan teksturnya seperti ini. Teman-teman, setelah digoreng itu ditiriskan di atas kertas minyak yang bagian mengkilat di bawah, tidak mengkilat di atas, biar minyaknya terserap dengan baik. Setelah hangat kuku kita masukkan di dalam toples, tapi tutupnya cukup ditumpangin aja. Ketika sudah benar-benar dingin baru tutupnya dirapatkan. Seperti itu cara penyimpanannya biar awet renyah ya. Untuk teman-teman yang pengen menjadikan rengginang ini sebagai usaha rumahan juga bisa ya. Caranya kita jual rengginang yang mentahan seperti tadi yang sebelum digoreng itu, dikemas dalam plastik yang kedap udara, bisa tahan kurang lebih 3 bulan. Tapi pastikan ketika menjemur itu harus benar-benar kering ya teman-teman ya. Itu nanti bisa dijual, dipasarkan seperti itu. Nah ini kalau untuk soal rasa, rasanya enak ya, gurih, terus juga asinnya tuh terasa, tapi juga yang nggak terlalu strong, juga nggak terlalu soft. Pokoknya gurih, enak, dan renyah banget ya teman-teman. Wajib dicoba untuk isian toples di rumah atau untuk jajanan ketika lebaran, untuk camilan sehari-hari. Pokoknya ini resep anti gagal. Selamat mencoba.